Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sophia London Lubis dengan NPM 24110015. Saya dari program studi Pendidikan Biologi semester 3 dari kampus Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan dan kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah proses memengaruhi seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, maupun staf, agar bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemimpin pendidikan biasanya adalah kepala sekolah atau pihak lain yang memiliki tugas memimpin kegiatan pendidikan. Intinya itu menggerakkan sekolah agar berjalan efektif, terarah, dan berprestasi. Yang kedua itu adalah fungsi kepemimpinan pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah perencanaan. Perencanaannya itu maksudnya menetapkan tujuan sekolah dan langkah untuk mencapainya. Dan yang kedua adalah pengorganisasian. Maksud dari pengorganisasian adalah membagi tugas, mengatur struktur kerja, dan pembagian wewenang. Dan yang ketiga adalah penggerakan atau motivasi. Maksudnya itu mendorong guru, siswa, ataupun staf agar semangat bekerja. Dan yang keempat adalah pengawasan. Maksud dari pengawasan adalah memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Maksud dari pengambilan keputusan menentukan langkah terbaik dalam situasi tertentu. Intinya dari penjelasan saya ini itu mengatur, menggerakkan, dan mengawasi seluruh kegiatan yang ada di dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah tipe dan keterampilan kepemimpinan pendidikan. Tipe kepemimpinan yang pertama adalah otoriter. Maksud dari otoriter, pemimpin memegang kendali penuh keputusan dari atas. Yang kedua, demokratis, yaitu melibatkan guru dan siswa dalam keputusan. Yang ketiga, laissez-faire atau memberi kebebasan luas pada anggota untuk bekerja. Selanjutnya adalah keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan ada 3 pembagiannya. Yang pertama adalah keterampilan teknis. Maksud dari keterampilan teknis, memahami tugas administratif dan pendidikan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill. Maksudnya itu berkomunikasi atau membangun hubungan baik kepada siswa, guru, ataupun staf yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah keterampilan konseptual atau kemampuan berpikir strategis dan memecahkan masalah. Intinya dari penjelasan ini yaitu untuk menentukan tipe menunjukkan gaya memimpin, keterampilan menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki pemimpin pendidikan. Dan yang terakhir adalah pendekatan kepemimpinan. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menerapkan kepemimpinan. Yang pertama itu ada pendekatan sifat, yaitu pemimpin dilihat dari sifat dan kepribadiannya. Yang kedua, pendekatan perilaku atau behavior, yaitu fokus pada tindakan pemimpin bukan sifatnya. Dan yang ketiga adalah pendekatan situasional atau gaya pemimpin harus disesuaikan dengan kondisi. Dan yang keempat adalah pendekatan kontingensi atau efektivitas kepemimpinan tergantung situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah atau yang kelima, pendekatan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi, memberi motivasi, dan membawa perubahan besar. Intinya dari materi yang terakhir ini adalah setiap pendekatan melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang berbeda. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata saya yang salah ataupun materi yang kurang mengerti dalam penjelasan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.